lanjut mungkin UTS susulan atau ingin melanjutkan kegiatan-kegiatan lainnya, langsung saja kita mulai untuk acara sosialisasi kita sesi kedua pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sejahtera, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara sosialisasi MBKM Kampus Mengajar Angkatan 4 untuk tahun 2022. Dan yang kami hormati, yang hadir juga bersama kita pada sore hari ini, ada Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademi STM Pelita Nusantara, ada Bapak Bosker Sinaga MKOM. Selamat sore Pak, dan juga telah hadir bersama kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Ketua Program Studi, diantaranya ada Pak Frikles, Pak Roy, Pak Hasanul Fahmi. Dan selamat sore juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Selamat sore semuanya, sehat semuanya? Apa kabar? Sehat, Bu. Selamat sore, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya, masih semangat ya, walaupun ini sudah sore. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke topik pembahasan dan materi kita pada sore hari ini, mengenai apa sih sebenarnya kampus mengajar itu dan bagaimana cara mendaftarnya dan apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengikuti kampus mengajar tersebut. Langsung saja kita ke Pak Frikles Yanturi MKOM selaku Ketua Prodi Bisnis Digital yang akan menyampaikan hal-hal tersebut. Pada Pak Frikles kami persilakan Pak. Baik, terima kasih buat Ibu Agustina. Selamat sore buat kita semua. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Ketua STM Pelita Nusantara yang pada saat ini tidak bisa bergabung pada saat untuk kita. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Pak Bosker Sinaga MKOM. Dan juga Bapak Ibu Kaprodi yang ada di STM Nusantara, dan juga yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi kami yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ya, terima kasih sudah mau bergabung pada kegiatan kita kali ini. Untuk kegiatan kali ini tentunya ini untuk sesi kedua. Sesi pertama sudah kita lakukan di sebelumnya. Namun pada hari ini kita akan coba di sesi kedua supaya lebih jelas lagi bentuk kegiatan yang akan kita lakukan dan bagaimana program yang akan ditawarkan sama kita. Jadi mohon share screen, dan untuk itu mohon nanti bagi mahasiswa kami kalau bisa di depannya itu ada laptop ya, supaya sama-sama nanti kita daftarkan bersama supaya lebih jelas. Nah, yang pakai handphone bisa aja siap-siap dibuka emailnya, buka juga linknya nanti. Ya. Namun sebelumnya akan saya share screen dulu materi kita di kali ini, yaitu tentang kampus mengajar. Ya, tentang kampus mengajar, yaitu kampus mengajar angkatan keempat tahun 2022. Berarti kalau kita lihat di angkatan keempat, berarti sebelumnya angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga sudah pernah dilakukan. Nah, jadi pada kali ini angkatan keempat, kita berpeluang supaya sama-sama nanti mahasiswa kami semua yang ada di Zoom ini, kalau bisa ikut mendaftarkan diri di akun dari Kampus Merdeka. Ya. Nah, sebelum lebih jelas lagi tentang kampus mengajar ini, yang pertama kita memahami dulu kampus mengajar itu apa sebenarnya. Nah, jadi kampus mengajar itu kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah dari kebijakan Kampus Merdeka. Nah, tentunya dari mahasiswa-mahasiswi kami sekalian sudah pernah dengar dan mungkin sudah saat ini Anda dengar-dengar dari kawan-kawan kampus lain, ada yang dinamakan dengan Kampus Merdeka. Ya. Nah, jadi Kampus Merdeka itu memiliki beberapa kegiatan yang ada di dalamnya, ada 9 kegiatan. Jadi kampus mengajar ini salah satu kegiatan yang ada di Kampus Merdeka atau disebut dengan MBKM. Ya, atau MBKM. Nah, jadi salah satu kegiatannya. Jadi di sini ada 9
Bisa Anda baca satu-satu. Jadi kampus mengajar ini tipe yang mana gitu. Jadi kalau kita lihat di 1 sampai 9 itu kan nggak ada dituliskan kampus mengajar, nggak ada. Tapi di sini yang dituliskan itu termasuk di mengajar di sekolah, yang poin nomor 3. Ya, jadi mengajar di sekolah inilah dia merupakan bagian dari kampus mengajar ini. Ya, tujuannya itu apa? Kampus mengajar itu dilakukan apa? Membekali mahasiswa yaitu untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi mitra guru. Jadi Anda itu dijadikan sebagai mitra guru. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar nanti di kampus mengajar, Anda itu dijadikan sebagai mitra guru dan keahlian dengan menjadi untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Ya. Nah, jadi itu dia mengenai pengantar sedikit tentang kampus mengajar. Manfaatnya bagi mahasiswa apa? Ya. Jadi tentunya setiap kegiatan itu yang kita ikuti berdampak ada manfaat sama kita supaya bisa kita ikuti. Yang pertama, ya, kesempatan menjadi agen perubahan untuk pendidikan Indonesia. Ya, yang kedua itu menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Ya, jadi ini berkesempatan menjadi mitra guru, mengembangkan kompetensi sesuai dengan passion dan bakat Anda. Ya. Nah, di samping itu juga manfaatnya apa? Menghasilkan keterampilan dari hard skill Anda, kemudian soft skill Anda. Ya, untuk hard skill Anda seperti berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, mengimplementasikan program untuk meningkatkan literasi, atau untuk soft skill Anda, yaitu cara pemecahan masalah, manajemen kelompok, inilah manfaat yang diberikan. Selain itu juga, manfaatnya yang diberikan sama Anda, yaitu bantuan biaya hidup dan biaya kuliah. Ini yang harus Anda tandai sebenarnya, yaitu bantuan biaya hidup dan biaya kuliah yang dimaksud itu yang seperti apa. Ya, akan saya coba nanti menjelaskan bagaimana bentuk biaya hidup dan biaya kuliah yang diberikan bagi mahasiswa-mahasiswi kami. Dan selanjutnya mendapatkan rekognisi atau pengakuan hasil belajar sebesar 20 SKS. Nah, jadi dari kegiatan yang dilakukan ini nanti itu akan diakui atau dikonversi menjadi ke mata kuliah kita sesuai dari program studi Anda masing-masing, yaitu sebesar 20 SKS. Jadi nilainya langsung Anda setelah Anda mengikuti kampus mengajar angkatan keempat ini. Ya, itu manfaatnya. Ini manfaat perguruan tinggi, ini kita lewati aja. Ya, ini perguruan tinggi dan dosen. Dan selanjutnya jadwal program kampus mengajar angkatan keempat. Ya, jadi perlu kami sampaikan buat mahasiswa-mahasiswi kami, sebenarnya kemarin itu pendaftarannya, makanya kita lakukan di sesi pertama, itu batas pendaftaran itu dibuat tanggal 5 Juni tahun 2022. Namun ada pemberitahuan bahwasannya pendaftaran kampus mengajar itu angkatan keempat diperpanjang sampai 12 Juni 2022. Nah, maka dari itu kita buat 2 sesi sosialisasi untuk mahasiswa supaya tujuannya itu mahasiswa lebih banyak nanti mendaftar di kampus mengajar angkatan keempat ini. Ya, pendaftarannya sampai 12 Juni, seleksinya itu 26 Mei sampai 30 Juni, dan pengumumannya hasil seleksi itu 5 Juli 2022. Ya, jadi kita tahapnya itu masih di tahap pendaftaran sekarang. Ya. Nah, berakhir di mana? Berakhirnya itu sesuai dengan jadwal yang diberikan itu di Desember 2022, di bulan 12. Ya, ini jadwal program kampus mengajar angkatan keempat di tahun 2022. Nah, bentuk rekrutmen dan proses seleksinya bagaimana? Apa syarat-syarat yang kita perlukan dan apa yang diminta mereka yang harus kita persiapkan? Ya. Nah, ini yang perlu Anda catat untuk persiapan Anda supaya bisa nantinya trik lulosnya itu bisa mengikuti kampus mengajar ini. Ya, perlu kami sampaikan, kita mendaftar bukan berarti kita itu langsung lolos, belum. Ada tahap seleksinya. Ya, tahap seleksinya. Jadi dari tahap seleksi ini dokumen-dokumennya apa yang diminta, itulah yang kita buatkan di rekrutmen dan proses seleksi. Nah, jadi di sini yang pertama, syarat jadi mahasiswa itu yang pertama itu adalah ya ini mahasiswa aktif dari program studi S1 dan vokasi di perguruan tinggi negeri dan swasta. Ya, yang kedua, belum pernah diterima di kampus mengajar perintis, kampus mengajar 1, 2, dan 3. Jadi ini kalau ini amanlah kita ya. Belum pernah mengikuti kampus mengajar angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Dan selanjutnya itu minimum berada di semester 4. Ya, minimum berada di semester 4. Jadi kalau Anda misalnya masih semester 3 atau semester 2, ya itu belum diperbolehkan untuk mendaftar di sini.
Ya, akunnya bisa nggak mendaftar bisa, cuma nanti dari syarat ini Anda itu sudah termasuk tidak lolos seleksi. Ya, kemudian IPK minimal 3,00, ini paling minimalnya dari skala 4,00. Tapi kalau lebih bagus di atas inilah 3,20, 3,30 gitu. Kemudian program studinya terakreditasi. Ya, program studi terakreditasi. Nah, samping inilah syarat-syarat paling administrasi yang paling utama terlebih dahulu. Kalau ini sudah memenuhi, ya, ini sudah memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 ini, baru masuklah kita ke dokumen persyaratan. Ya, nah dokumen persyaratan itu yang disiapkan yang pertama, yaitu dokumen wajib, yaitu dokumennya menggunakan format yang disediakan di kampus mengajar. Jadi jangan Anda buat sendiri, tapi gunakan template atau format yang sudah disediakan di akun kampus mengajar. Ya, jadi jangan kita buat. Sudah ada, kita unduh aja, itulah kita isikan, baru kita print, kemudian nanti Anda scan. Yaitu dokumennya apa aja? Yang pertama, yaitu surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, surat rekomendasi ini Anda minta dari kampus, nanti tanyakan aja sama kaprodi Anda masing-masing, sampaikan aja untuk meminta surat rekomendasi. Nah, itu nanti kaprodi akan mengarahkan Anda apa yang perlu diisi, untuk tantangannya seperti apa. Ya, konsultasi dengan kaprodi masing-masing. Yang perlu Anda siapkan juga surat fakta integritas. Surat fakta integritas ini itu Anda isi sendiri, ya. Kemudian silakan Anda baca, kemudian isi data Anda, dan kemudian nanti pastikan ini surat fakta integritas ini bermaterai 10.000, baru Anda tanda tangani. Ya. Kemudian yang ketiga, surat izin orang tua, atau ini kalau orang tua atau wali ya bisa, wali pun bisa. Ini juga di sini dia menggunakan materai 10.000. Nah, dokumennya nanti bisa Anda baca di linknya ini, atau menggunakan kalau sudah punya akun itu tinggal Anda download, baru bisa Anda baca. Yang keempat itu surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini bisa dari rumah sakit, bisa dari puskesmas. Ya, yang penting dia menguraikan tentang bahwasannya Anda itu sehat. Jadi formatnya seperti apa Pak? Apakah formatnya ada? Enggak. Yang penting pergi Anda ke puskesmas atau surat apa, yang penting minta surat keterangan sehat. Ya, baru itulah Anda. Ini dokumen wajib. 1-4 itu dokumen wajib yang harus disiapkan. Jadi tidak boleh salah satu dari sini tidak diupload ya. Harus diupload. Nah, selain dari dokumen wajib, ada juga dokumen dari pendukung. Nah, dokumen pendukung ini bisa ada, bisa tidak. Tapi jauh lebih bagus jika ada, mendorong supaya kita itu lolos. Karena untuk mengajukan itu bukan hanya mahasiswa Pelita Nusantara, tapi yang ada kampus di bawah naungan Kemendikbud. Nah, berarti seluruh Indonesia berarti kan, berarti persaingannya ketat. Nah, jadi untuk itu kalau ada dokumen pendukung, yaitu yang pertama surat keterangan pengalaman mengajar atau berorganisasi. Jadi dari mahasiswa kami, jika ada nanti dia yang mengajar di sekolah, silakan buat surat keterangan untuk pengalaman mengajar Anda. Ya, surat keterangan pengalaman mengajar itu Anda buatkan, kemudian tanda tangani, baru upload. Kemudian ada sertifikat prestasi, ini kalau ada. Sertifikat prestasi Anda, jika ada, baru itu Anda uploadkan. Inilah dia dokumen pendukung. Ya, yang di atas ini dokumen wajib, di bawah dokumen pendukung. Oke, kita lanjut. Ini untuk dosen pembimbing. Jadi Anda itu melakukan pendaftaran kampus mengajar bukan hanya mahasiswa, melainkan dosennya juga ikut. Ya. Nah, jadi bukan berarti mahasiswanya dibiarkan begitu saja, bukan. Tapi ikut juga dosennya berperan, dan juga perguruan tinggi juga harus berperan di sini mendukung dosen dan mahasiswanya. Jadi ada berkas yang disiapkan kampus juga. Nah, jadi bukan hanya kampus itu hanya nyuruh-nyuruh aja, enggak. Jadi sudah disiapkan berkasnya, sudah didokumentasikan, kemudian diupload, nah, baru nanti sejalanlah dia dengan dosen dan mahasiswa. Ya. Nah, ada beberapa kebijakan yang berbeda di kampus mengajar 4 dibandingkan yang lain. Yang pertama, yang dihilangkan syarat perguruan tinggi terakreditasi dihapus, kemudian syarat akreditasinya yang dulunya itu prodi B atau baik sekali, itu diganti menjadi prodi terakreditasi.
Ya, inilah dia kebijakan yang dihilang. Ini bisa dibaca ya, dibaca dari mahasiswa kami sekalian. Kemudian mahasiswa ditegaskan dekat dengan wilayah domisili mahasiswa. Kalau yang sebelumnya itu terserah orang itu dipindahkan kemana. Misalnya kita di Medan pindahkan dia misalnya ke Papua, itu dipindahkan. Tapi kalau untuk angkatan 4 kebijakan yang dibuat itu ditempatkan dekat wilayah domisili mahasiswa. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tadi dia pengakuan satuan kredit semester atau dia dikonversi menjadi ke mata kuliah Anda sebesar 20 SKS. Beda-beda ya, beda-beda kegiatannya. Jadi kalau dia kampus mengajar itu 20 SKS itu dikonversi ke mata kuliah dari mata kuliah yang ada di program studi Anda. Ya, terkait untuk konversinya itu kebijakan dari program studi ya. Yang penting nanti ada mata kuliah Anda itu. Apakah itu diakui? Memang diakui. Berdasarkan dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 74P 2001 tentang pengakuan satu kredit semester pembelajaran program Kampus Merdeka. Ya, nah, jadi diberikan pengakuan program Kampus Merdeka di perguruan tinggi asal dengan ketentuannya. Ya, ini 16 minggu atau 560 jam atau ini dikonversikan pengakuan setara dengan 20 SKS. Ya, ini kebijakannya, jelas ada kebijakannya. Jadi nanti apakah diakui nanti kalau dikonversi ke mata kuliah kami gitu, diakui ya, ada jelas dia. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita dapatkan sehingga kita berlomba-lomba untuk melakukan pendaftaran di kampus mengajar 4 ini. Ya, ini yang disediakan untuk mahasiswa. Pendanaan mahasiswa. Yang pertama itu diberikan bantuan biaya hidup. Ya, fokusnya itu yang dua, bantuan biaya hidup dan bantuan biaya kuliah. Ini yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, untuk bantuan biaya hidup diberikan itu sebesar 1.200.000 per bulan. Ya. Nah, berarti pelaksanaannya itu kan dilakukan 1 semester. Nah, berarti tiap bulan Anda diberikan 1.200.000 per bulan. Ya. Kemudian ini diberikan kemana? Nah, ini diserahkan kemana? Ke kampus kah atau ke mahasiswanya langsung? Itu diserahkan yang ini 1.200.000 per bulan ini diserahkan ke rekening pribadi mahasiswa. Nah, jadi untuk menjatuhkan rekeningnya dari mana? Itu dari akun kita setelah kita nanti mendaftar di akun Kampus Merdeka. Ya. Nah, jadi itu yang pertama untuk bantuan biaya hidup. Ditahan dulu pertanyaannya ya, siapa tahu ada mau bertanya masalah ini, nanti kita diskusikan. Kemudian bantuan biaya kuliah. Nah, selain Anda diberikan bantuan biaya hidup, diberikan juga bantuan biaya kuliah. Yaitu diberikan jika tidak mendapatkan beasiswa dari program lainnya di Kemendikbudristek. Ya, nah ini dia, diberikan jika tidak mendapatkan beasiswa dari program lainnya di Kemendikbudristek. Nah, kemudian biaya kuliah itu yang diberikan berapa? 2.400.000. Ya, 2.400.000 diberikan. Nah, ini langsung nggak ke rekening pribadi? Oh, bukan. Yang langsung ke pribadi Anda itu hanya 1.200.000 per bulan. Kalau 2.400.000 itu diberikan ke rekening institusi. Itulah makanya tadi institusi juga berperan di sini, mahasiswa juga berperan, dosen juga berperan. Jadi uang kuliah ini akan ditransfer langsung ke rekening institusi ya. Nah, jadi dibayarkan langsung ke perguruan tinggi melalui rekening perguruan tinggi yang diunggah oleh koordinator perguruan tinggi tadi. Jadi itu tugas dari koordinator. Nah, ada dokumen-dokumen syaratnya nanti itu di sini ada SPTJM-nya dan lampiran Excel-nya. Nah, di sini ada juga dua lagi ya. Ada dana keadaan darurat, ini memang tidak ini di luar hal yang tidak kita inginkan lah. Ya, misalnya mencakup kejadian sakit, ya, termasuk jika terpapar COVID, kalau misalnya mudah-mudahan COVID tidak ada lagi sekarang ya. Kecelakaan dan dana kepulangan kematian bagi peserta. Ini ada juga dana keadaan daruratnya. Cuman untuk biayanya itu kita belum tahu ya berapa biayanya yang diberikan. Kemudian untuk pencairannya ini yaitu dokumennya membuat berita acara dengan format yang ditentukan dan nanti buktinya itu pengeluaran dibayarkan keluarkan. Selain itu juga jika misalnya ada diminta swab antigen atau CPR itu juga diberikan sama kita ditanggung, dibayarkan maksimal sebesar 275.000. Ya, apakah antigen atau PCR yang dibayar itu 275.000, kemudian atau pembayaran itu sesuai dengan kwitansi kita pada saat melakukan tes swab antigen atau PCR. Kemudian ada kita lengkapi dokumen-dokumennya. Ya,
inilah yang diberikan pendanaan mahasiswa, makanya kami sangat berharap mahasiswa-mahasiswa kami itu dapat mendaftar di angkatan keempat ini. Ya, karena ada dua yang paling utama diberikan, biaya hidup dan bantuan biaya kuliah. Dan selanjutnya, bagaimana sih pendaftaran kalau kita ingin mendaftarkan angkatan keempat ini di kampus mengajar? Nah, jadi yang pertama sekali, supaya ini lebih enak dia pembahasannya, kira-kira ada nggak yang bersedia memberikan emailnya itu untuk kita daftarkan gitu, akunnya untuk kita daftarkan, kira-kira ada nggak? Ada Pak. Ada. Coba Ayo Stanis. Stanis kirimkan emailnya di kolom chat ya. Kau pakai apa? Pakai laptop atau pakai handphone? Stanis. Pakai handphone Pak. Coba kalau yang bisa sekalian pakai buka yang pakai laptop lah. Ada yang pakai laptop? Kalau laptopnya ada Pak ini. Ada ya. Oke. Oke, coba kirimkan emailmu dulu Pak. Belum punya akun ya? Udah pernah daftar Pak, tapi setelah buka nggak bisa, katanya emailnya nggak bisa lagi. Kalau emailnya keterangannya sudah terdaftar, berarti emailnya sudah pernah didaftarkan sebelumnya. Ada 4 email tuh Pak, tapi nggak bisa lagi semua. Berapa emailmu? 4? Iya, 4, tapi nggak bisa semua. Makanya banyak-banyak kali emailnya. Mungkin lupa kau passwordnya. Kau benar. Passwordnya ada Pak, nggak lupa passwordnya. Oke, coba kirimkanlah emailmu dulu di apa di kolom chat. Ya. Baik Pak. Nah, tapi buka emailmu di laptopmu itu ya. Oke siap Pak. Jangan banyak-banyak email, tambah kali banyak kali apa ya, banyak kali ulukmu. Ya. Coba, biar kita daftarkan. Coba yang lain juga yang bersedia siapa? Kau Isma, Kairunisa. Kau Jai, udah ada Jai? Jai sudah ini, Pak. Kalau udah ada si Jai ini nggak usah lagi. Tinggal akun YouTube Pak. Ya, punya YouTube nggak perlu di sini. Oke, ini ya Stanis nih. Ini kita coba dulu. Siapa tahu udah terdaftar atau belum? Ya. Nah, oke, saya screen lagi ya. Kita masuk ke nih. Tampil ya. Bisa kelihatan kan? Bisa, Pak. Oke, jadi yang pertama sekali Anda mengunjungi yang namanya Kampus Merdeka .kemdikbud.go.id. Inilah Anda kunjungi. Kemudian Anda enterkan, tampillah hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi kalau sudah tampil seperti ini, maka di sebelah kanan ini bagi Anda yang mendaftar juga ini sama sebenarnya. Tapi kalau yang belum, kita masuk ke sebelah kanan, pojok sebelah kanan paling atas. Ini kita masuk. Jika akun kita belum ada, tentunya kita harus mendaftar dulu. Jadi klik di sini, belum punya akun, daftar. Ya. Nah, kemudian pilih posisi yang sesuai ya. Untuk sebelumnya siapkan NIM dan NIK-mu ya. Supaya bisa nanti siapkan NIM dan NIK. Oke, ini saya pilih mahasiswa. Kemudian saya pilih selanjutnya. Oke. Nah, jadi di sini dia kalau sudah tampil di sini, ini email tadi, emailnya si Stanis Klaus ini ya. Masih aktif ini kan, Stanis? Masih Pak. Nah, coba dibuka ya, buka emailnya, karena ada konfirmasi nanti ke sana. Oke, kata sandinya nanti saya aja yang buat ya, nanti saya kirimkan samamu. Nanti di orang ini. Kalau saya kasih tahu di sini. Oke? Apalagi ada si Jai di sini. Bahaya nanti. Nah, ini kemudian kalau setelah Anda isikan alamat email Anda ini ketik ulang ya, ketik ulang berarti alamat yang sama ya, email yang sama, kemudian masukkan kata sandi. Kata sandi itu minimal 8 karakter dan mengandung kombinasi huruf kecil dan huruf besar dan angka. Ya, jangan kau buat huruf kecil semua.
Takutnya kau buat dia akun itu kecil semua kemarin, makanya nggak bisa-bisa. Ya, tapi ini kita coba dulu. Kita klik selanjutnya. Nah, ini email Anda sudah digunakan, sudah pernah. Sudah ada berarti sudah terdaftar. Ya. Nah, berarti sampai di sini nggak bisa lagi kita lanjut. Coba yang lain, siapa lagi? Kalau ini nggak bisa lagi. Coba yang bersedia lah kita daftarkan akunnya siapa? Caranya Jadi, kemana lagi tuh Pak? Udah supaya 4 lebih jelas. nggak bisa lagi. Ada di emailnya itu untuk aktivasinya, Stanis di email. Aja di situ aktifkan akun, itu aktif itu. Tapi ingat passwordmu. Ayo, nggak ada lagi yang bersedia, yang lain lah. Kalau saya Ayo masukkan yang nanti email saya nggak terdaftar lagi mahasiswa. Kau Siti, udah ada emailmu? Oh, Octavia. Octavia ya. Ini Oh, Octavia. Octavia ini O-nya besar atau kecil? Octavia ini O-nya huruf besar apa huruf kecil? O-nya. Huruf besar, Pak. Besar, Oh, berarti besar. sama sepertinya. Nah, besar, sini nggak berlaku dia huruf besar, huruf kecil semua emailnya. Oh, Ya. huruf Tapi, kecil. tapi kita coba ya, kita coba dulu. Ya, tapi aktifkan emailmu di situ, buka. Ini saya masukkan lagi ke sini. Ini saya refresh dulu ya. Gara-gara siapa ini itu tadi itu. Oke. Selanjutnya ini masukkan email. Nah, passwordnya nanti saya kirimkan sama kamu ya. Secara pribadi. Hanya kau dan saya yang tahu nanti masalah password ini, oke? Nggak usah tahu si Tanis ini. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau seperti ini Tanis, kalau belum terdaftar seperti ini muncul kayak warna merah. Jadi kalau punya tadi kan udah terdaftar itu, makanya dia di sini muncul warna merah tadi. Jadi kalau di sini inilah dia. Nah, jadi buka NIM-mu Okta sama nickmu, nick ya. Nick, tahu nick kan? Okta, tahu di mana letak nick itu kan? Di ATM ada. Itu ada di ATM, baru kartu KTM ya. Oke, nah, jadi yang pertama kita masukkan di sini tentunya kampus kita STMIC Pelita Nusantara, ya kan? Pilih yang Nusantara ya, jangan pilih yang Yogyakarta. Itu bukan kampus kita. Baru program studi apa kau, Okta? Teknik informatika, Pak. Oh, teknik informatika. Nggak ada yang bisnis digital yang mendaftar ini, nggak ada. Nggak ada, gua rasa mahasiswa bisnis digital ini, Bah. NIM? NIM 200 121 121 192. 192. Berarti kau lahir 92? Enggak, Pak. 2002, Pak. Oh, 2002. Salah berarti ini ya. Oke, nicknya? 12 12 15 15 01 01 68 68 10 10. 02 Oke. 00 Oke. 02. Oke. Ya, di counter apa saya nelpon ya. Nanya privasi Anda, oke. Tanggal lahir? 28, Pak. 28. Oke, bulan? 10, Pak. Bulan 10. Tahun? 2000? 2002. Nggak bisa kira-kira 2003 kita buat? Nggak bisa, Pak. Oke. Nah, jadi kalau sudah diisi seperti ini Anda checklist ya. Dengan ini saya menyetujui, ini kita checklist. Nah, kemudian kliklah tombol selanjutnya. Setelah saya klik tombol selanjutnya, buka emailmu ya, Okta. Nah, buka emailmu. Ya, Pak. Baru di sini lihat data ini apakah sudah benar atau enggak. Octavia Tumangger, memang E ya, bukan O. Pak. Nah berarti pas ya. Kemudian tanggal 28 bulan 10 2002, jenis kelamin perempuan, NIM, program studi, oke. Nah, jadi kalau misalnya ini ada kesalahan, misalnya ini dibuat O gitu, Tumanggor, ya kan? Ada kesalahan, ini tinggal klik aja nih. Terdapat kesalahan data. Jika salah, tapi kalau jika benar, tinggal klik aja selanjutnya.
Oke, nah silakan cek email untuk aktivasi akun. Bukalah emailnya, ya kan? Apa yang ada di email itu? Kau pakai laptop? Pakai, Pak. Ini lagi megang HP, Pak. Ini Zoom-nya pakai apa? Pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Oke, coba di share screen ya. Di share screen aja dulu. Kita lihat bentuk yang dikirim ke email itu seperti apa. Coba share screen dulu, Okta. Bersama-sama kawanmu tahu nanti mana dia di email datang aktivasinya. Iya, Pak. Coba buka emailnya. Iya, Pak. Coba. Nah, jadi tahan dulu ya. Jadi bagi Anda semua, jadi kalau Anda sudah masuk ke email Anda, yang muncul ke email Anda tampilannya seperti ini. Ya. Jadi kalau udah muncul seperti ini, Anda kliklah di sini, silahkan klik di sini untuk mengaktifkan akunmu. Coba klik. Ini, Pak. Ini yang biru. Iya. Nah, yang warna biru silahkan klik di sini. Warna biru klik. Jadi Anda itu akan dibawa nanti ke kampus Merdeka tadi ya. Oke. Nah, jadi di sini kita masukkanlah email dan password Anda. Jadi silakan di stop screen. Biar saya yang login dari sini. Stop screen. Iya, Pak. Oke. Tunggu, Pak. Nggak nampak stopnya. Tanya Pak Roy. Pak Roy tahu itu. Nampak, Pak. Oke. Nah, jadi saya share screen lagi ya. Biar kita lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, jadi kalau sudah seperti tadi, diklik dia yang tadi itu. Ya, karena passwordnya saya yang buat tadi kan. Nah, jadi saya kembali ke sini. Tadi saya lihat dulu emailnya. Tapi ya. Nah, kita masuk. Oke, saya masukkan emailnya di sini. Nah, baru passwordnya. Nah, nanti saya kirimkan. Oke, jadi Anda itu sudah terdaftar ya. Nah, Anda sudah terdaftar. Jadi di sini tinggal Anda isikanlah data pribadi Anda. Lengkapi profil, misalnya di sini agamamu apa, Bundakah atau Hindukah. Nah, ini terserah Anda. Kemudian asal SMA-mu dari mana? Bisa diklik di sini. Ya. Nah, ini untuk melengkapi profil Anda di sini atau lengkapi dokumen. Nah, ini juga di sini yang pertama untuk lengkapi dokumen ada yang namanya kurikulum baiknya atau unggah CV kamu dalam format PDF. Nah, isinya ini apakah dia ada template-nya? Enggak. Pokoknya adalah CV-mu itu menjelaskan Anda itu siapa, namamu siapa, kemudian saat ini Anda itu seperti apa. Telah dibuat di sini. Kemudian ada transkrip nilai. Nah, berarti transkrip nilai ini harus Anda jumpai ke prodi Anda masing-masing. Ya. Nah, kemudian inilah sertifikat tadi, sertifikat pengalaman organisasi. Di sinilah uploadkan semua. Ya. Nah, kemudian ada surat rekomendasi. Kalau ini terlalu banyak, ya, usahakan ini diisi ya, diisi semua gitu. Baru untuk masuk ke akun dari kampus mengajar, kita kan belum mendaftarkan di kampus mengajar. Ini masih hanya profil.
Nah, jadi nanti ganti kata sendimu, Okta, saya kirimkan gantikan nanti ya. Nah, kemudian masuklah kita tadi untuk dokumen kita yaitu kampus mengajar. Jadi kita klik di sini ada program. Ya, nah jadi program yang berjalan saat ini, ya inilah dia tampilan kampus Merdeka, program yang berjalan kampus mengajar, ada magang, ada studi independen, dan tanggal-tanggalnya ada di sini. Tapi kita yang fokuskan saat ini adalah di kampus mengajar, periode registrasi itu tanggal 12 Juni 2022. Ini kita klik, ini silakan Anda klik. Nah, kemudian setelah Anda klik dia, ya ini bisa Anda baca-baca nanti, ya sebagai peserta, sebagai dosen, ya ini. Kliklah di sini namanya daftar sebagai peserta. Ini kita klik. Nah, inilah dokumen-dokumen tadi yang diminta. Yang pertama transkrip nilai. Kalau ada warna merah, berarti itu wajib Anda upload, nggak bisa dilewatkan. Nah, silakan Anda baca, lengkapi dokumen yang diminta untuk dapat mendaftar program. Untuk dokumen wajib kami menyediakan template yang bisa kamu unduh, isi template sesuai instruksi scan dan upload di sini. Ya. Nah, dokumennya sudah ada saya siapkan, kita lihat hasilnya itu seperti apa. Ya. Bukan kayak magang kan memang di kampus, magang ini enggak banyak kali suruh. Iya, nanti aja Kak ya, nanti kita diskusi ya. Mas, Selesai, udah masih dulu. baru ngambil surat dari apa namanya kampus. Agustina, Ada lagi. di-liftkan Itu dulu, tuh nggak banyak di-liftkan. kali, sumpah malu. Di-unmute-kan dulu. Isma, silakan dulu kalau bicara itu di-mute dulu ya. Kecuali Anda nanti disuruh bicara baru Anda unmute. Isma Abdillah. Nah, nanti kita ngomong bahasa apa? Harga bawang, harga apa ya? Nah, jadi selesaikan dulu ini yang pertama, oke? Nah, jadi kita isikan transkrip nilai. Nanti yang diminta dari prodi, kemudian surat keterangan sehat, ini bisa Anda ambil dari puskesmas atau rumah sakit. Semuanya ini Anda buatkan dia PDF ya. Buatkan PDF baru upload. Jadi berkasnya itu Anda unduh. Ini bisa diunduh ya. Nah, ini ada template-nya ini. Surat rekomendasi itu ada template-nya, tinggal Anda isikan. Surat persetujuan juga dari orang tua bermaterai ada template-nya. Ini bisa Anda klik, itu akan terdownload otomatis, baru Anda isikan. Buatlah dia tanda tangani pakai materai 10.000. Ya, surat fakta integritas ini ada template-nya juga. Ya. Di sinilah Anda upload, jadikan dia, pokoknya bacalah keterangan-keterangan yang ada di sini. Ya, jangan asal diisi, yang penting terisilah semua, jangan. Kalau bisa dibaca dulu bagus-bagus, baru diupload kira-kira berkasnya apa. Ya. Nah, selanjutnya, jika Anda sudah mengisi ini semua, berarti prosesnya itu tinggal selanjutnya aja. Selanjutnya baru selesai. Ya, selesai pendaftarannya. Hanya di situ aja, pendaftaran di kampus mengajar. Nggak ada proposal yang diminta harus kita upload, nggak ada. Tinggal tadi itu Anda lengkapi profil Anda, isi CV Anda, kemudian transkrip nilai, kemudian sertifikat-sertifikat kalau ada, baru unggah dokumen wajib yang ada di sini. Ya. Nah, kalau untuk melihat apakah kita berhasil atau tidak, itu pilih dari sini. Ya, pendaftaran kita sudah bagaimana hasilnya, klik yang ada garis kecil ini, baru kliklah dia menu kegiatanku. Di kegiatanku ini, klik. Nah, maka status pendaftaranmu nanti akan muncul di sini. Jadi bagi yang mendaftar, itu pasti Anda sudah berhasil mendaftar, kan gitu. Itulah hasilnya di sini. Jadi pengumumannya itu apakah Anda diterima, ditolak, atau misalnya belum lolos, itu nanti keterangan di sini. Ya, nah jadi sampai di situ aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada mau kita diskusikan secara bersama-sama, telah memberikan beberapa pertanyaan, selagi bisa kami akan menjawab. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator, Bu Agustina. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada Pak Frikles yang telah menjelaskan mengenai apa itu sebenarnya kampus kampus mengajar dan bagaimana cara mendaftar untuk mengikuti kampus mengajar tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bagi adik-adik kami yang ingin bertanya, silakan dihidupkan audionya atau mungkin silakan diketikkan di kolom chat apa yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada sore hari ini. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Ayu Pelita.
sebelumnya batas pendaftaran kampus mengajarnya, Bu, sampai kapan? Nah, kamu bisa lihat sendiri di belakang kita ini, sudah jelas ditulis sampai 12 Juni 2022, diperpanjang ya. Ayu. Jadi untuk kampus mengajar ini diperpanjang sampai 12 Juni untuk pendaftarannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, Kalau maaf. Mau misalnya, bertanya, Bu. oke, silakan Dita. Kami sekarang kan Bu lagi semester 6, sebentar lagi semester 7. Nah, di semester 7 ini boleh nggak ikut kegiatan kampus mengajar ini, Bu? Nah, ini kan pendaftarnya sampai tanggal 12 Juni. Kalau nanti nunggu semester 7 udah tutup pendaftarannya, Dita. Iya, Bu, Ya, maksudnya kan mudah-mudahan nanti ada angkatan kelima gitu kan. Kalau misalnya ada buka pendaftaran angkatan kelima, ya boleh ikut gitu. enggak, maksudnya kan Bu, katanya semester 7 itu kan udah mulai sibuk gitu, Bu. Takutnya kan ini, pas ikut ini nggak ikut pelajaran di kampus jadi ketinggalan gitu, Bu. Takutnya itu. Oh, Takutnya itu begini ya. Dita, saya tambahkan Dita ya. Program MBKM ini dimulai atau syaratnya itu adalah minimal semester 4. Betul ya? Dan saat ini Dita ini sudah semester 6. Secara semesternya itu memenuhi syarat. Yang pertama. Yang kedua, apakah ketika saya sudah lulus nanti program MBKM ini saya masih mengikuti perkuliahan di kampus? Jawabannya tidak. Anda cukup mengikuti perkuliahan yang di MBKM, nanti kegiatan di sana akan dikonversi nilai Anda ke perkuliahan yang ada di kampus. Jadi Anda fokus hanya di MBKM-nya saja. Iya Pak, sebelumnya saya udah ikut juga di program kampus kampus Merdeka ini Pak, tapi di bagian studi independen Pak. Anda sudah melapor? Udah Pak, Bu Agustina udah tahu. Sudah Pak, si Dita sudah. Dan itu kegiatannya itu, makanya tadi itu harus dikonversi nilainya. Jadi artinya gini, Ya. ketika Anda sudah mengikuti program MBKM, tidak perlu dibebankan untuk mengikuti perkuliahan di kampus. Tapi untuk ini ya, kalau yang independen, kalau independen ini karena kita kan belajar mandiri itu. Independen kan belajar mandiri, mau tidak mau memang harus mengikuti yang namanya kegiatan di kampus juga. Kecuali program MBKM yang kampus mengajar ini. Karena kampus mengajar ini wajib kita mengikuti yang namanya, karena ada dosen pendampingnya di sana, ada PL-nya. Jadi seluruh kegiatan yang ada di program kampus mengajar ini akan dikonversi nanti sebanyak 20 SKS, atau bisa dikatakan itu selama 1 semester, yang akan dikonversi nilainya ke dalam mata kuliah Anda yang akan berjalan, seperti itu. Ya, kalau independen itu tidak termasuk, yang masuk itu adalah yang kampus mengajar ini. Jadi seumpamanya nanti Dita ikut kampus mengajar dan lolos misalnya seperti itu, Anda tidak perlu mengikuti perkuliahan di kampus lagi. Seperti itu. Semalam pun saya Pak nggak ikut pembelajaran di kampus Pak, karena kan studi independen itu juga dikonveksi ke 20 SKS juga Pak. Jadi saya full gitu belajar di semester ini Pak, ini 1 bulan lagi selesai. Tinggal berapa minggu lagi? 3 minggu mungkin. Udah tinggal daftarkan aja lagi yang ini diikuti kembali supaya nanti Anda di semester depannya itu Anda tidak perlu mengikuti perkuliahan yang di kampus jika lolos. Karena kita yang mendaftar di MBKM ini pun belum tentu seluruhnya lolos karena ada seleksi di sana. Itu dia. Di satu sisi seperti yang dipaparkan oleh Pak Prikles tadi, banyak hal yang Anda bisa dapatkan ketika mengikuti MBKM ini. Ya, bisa menjadi berkolaborasi dengan dunia pendidikan di sana, kemudian juga Anda bisa menambah pengalaman, ya seperti itu. Ibaratnya Anda kuliah tetapi sudah langsung eksis atau terjun ke dunia kerja sebenarnya. Walaupun nanti hasil kegiatan Anda itu akan dikonversi kembali menjadi nilai-nilai yang Anda jalankan atau sesuai dengan kurikulum yang Anda pilih di prodi masing-masing, yang dikonversi sebanyak 20 SKS atau bisa dikatakan setara dengan 1 semester. Seperti itu Dita. Ini itu makanya harapkan kepada mahasiswa kami ini, kami anjurkan seluruhnya mendaftar banyak-banyak, ya, karena ini kan terjadi seleksi dari Sabang sampai Merauke ini.
Ya, jika kampus kita ini memiliki potensi banyak yang lulus, dan juga nanti akreditasi kampus kita akan jauh lebih baik, serta dosennya pun punya potensi akan menjadi dosen pembimbing Anda sendiri di lapangan. Begitu. Itu makanya kita harapkan mahasiswa itu mendaftar. Kalau mahasiswanya tidak ada yang mendaftar, ya bagaimana dosennya akan membimbing? Tidak mungkin mahasiswa yang ada di dosen penelitian Nusantara itu membimbing mahasiswa dari kampus lain, itu tidak mungkin. Begitu. Jadi akan ada sinergitas. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Mungkin itu saya yang menjadi tambahan saja. Terima kasih Bu Agustina. Baik, sudah jelas ya Dita ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Roy ya. Ya, Bu, Jadi terima kalau kasih, memang Bu. nanti sudah selesai studi independennya, silakan lanjutkan untuk yang kampus mengajar, dan sama seperti semester ini kamu kan memang sama sekali tidak mengikuti perkuliahan di Penusa, tetapi nanti nilainya tetap akan dikonversi sebanyak 20 SKS. Begitu ya Dita ya. Terima kasih, Nah, Bu. ini Dan mohon oke, izin dulu bertanya Bu Agustina, supaya teman-teman yang lain juga tahu, saya juga tahu. Untuk Dita, itu selama pelaksanaan itu ada dapat biaya nggak diberikan? Dari awal perjanjian tuh Pak ada studi independen kan, tapi Sampai sekarang? iya ada perubahan gitu, ada perubahan peraturan tahap apa gitu kan Pak. Jadi studi independen ini kan bersifat online gitu. Jadi dia dikhususkan untuk yang offline. Kita yang offline yang dapat ini bantuan dana. Jadi yang kami yang online itu sama sekali nggak dapat Pak. Tapi kita tetap ikut pelajarannya juga gitu Pak. Jadi Kita sama sekali nggak dapat biaya. biayanya kemarin waktu pertama berapa diberikan? Waktu pertama dijanjikan di situ, bahkan di akunnya itu ada keterangannya per bulan itu 1.200.000 juga Pak. Tapi ada perubahan ini, apa sih perubahan peraturan tahap apa kan? Karena yang online itu nggak dapat apa-apa. Jadi ya udah mau gimana lagi. Nanti coba dikonfirmasi lagi lah ke Prodi ya. Oke, Tapi karena ada untuk juga kawanmu yang saya tanya, dia dapat biaya. Tapi saya nggak tahu pastinya apakah dia online atau luring gitu. Ya, iya, saya kan, oke Dita. oh iya Pak. oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya dari si Ivan Lius, dari si Siti Amina. Daripada Siti Amina dari tadi cuman berpangku tangan kan, kayaknya udah suntuk kali dia, lama kali lah siap sosialisasi ini gitu kan. Atau dari si Tevantius, silakan ada yang mau bertanya? Saya ada Bu. Oke, si Ivan Lius, silakan Ivan. Ini dari syarat pendaftaran kampus mengajar ini yang ketika itu surat rekomendasi PT asal itu dari mana kita ambil? Surat rekomendasinya itu, nah nanti surat rekomendasinya itu silakan dihubungi prodinya masing-masing. Jadi untuk surat rekomendasi dan transkrip nilai itu silakan kalian minta dari ketua prodinya masing-masing. Kalau misalnya si Ivan Lius jurusan TI, nanti boleh japri saya untuk minta surat rekomendasi dan transkrip nilainya. Seperti itu Ivan Lius. Ya, terima kasih Bu. Oke, Ivan, ini lagi di mana? Kayaknya santai kali kan, macam lagi di apa dia? Di Lapo. Duduknya pun macam di Lapo dia. Enggak, di rumah ini Bu, baru pulang kerja Bu, masalahnya. Capek. Oh ya ya. Capek sih Ivan Lius ya, baru pulang kerja. Semangat ya Ivan. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Si Tevantius ini dari tadi senyum-senyum lihat si Siti Amina. Atau kalian lagi tatap-tatapan ini, makanya senyum-senyum. Si Siti Amina pun lagi senyum-senyum. Si Tevantius pun lagi senyum-senyum. Ada yang ingin kalian tanyakan mengenai kampus mengajar ini? Atau dari si Adrian Purba ini? Silakan bertanya. Apa itu Mawar? Ada yang mau ditanyakan Mawar? Ayo jangan malu-malu. Kalau malu-malu atau di kolom chat, silakan diketikkan di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan dari si Mian Simanjunta.
kalau misalnya nggak lolos bagaimana ya Bu? Gimana itu Pak Prikles kalau nggak lolos dia si Mian ini mau kemana dia? Kalau Apakah dia silakan Pak Prikles atau Pak Roy mau kemana si Mian ini dibawa kalau misalnya nggak lolos kampus mengajar? Mau dibawa kemana? Coba ditanya maunya dia kemana gitu loh. Nah, si Mian kata Pak Roy kalau Mian maunya kemana kalau nggak lolos gitu. Ya kalau nggak lolos ya gimana mau dibuat ya tetap belajar lah seperti biasanya di Pelita Nusantara kan. Nggak mungkin Kalau kamu Mian jadi kalau Mian nggak lolos ya tahun depan kita coba lagi deh ya. Mohon bersabar, itu ujian ya. Oke, ini ada Ayuhan Tira. Bu, izin kalau emailnya udah terdaftar bagaimana, Bu? Gimana itu Pak Prikles kalau udah terdaftar? Kalau sudah terdaftar lebih bagus, berarti udah beres kan gitu. Kalau udah terdaftar kan gitu. Permasalahannya sekarang sudah terdaftar, bisa login, nggak bisa login itu jadi permasalahan kan. Ini kan dia, Bu izin kalau emailnya sudah terdaftar bagaimana? Ya udah lanjut aja, upload lah yang tadi itu dokumen-dokumennya silakan kita upload. Minta dari dosennya baru diupload yang tadi. Itu dia. Sekarang permasalahannya sudah ada tapi nggak bisa login sama kayak siapa tadi si Tani sini. Ya Pak, nggak bisa login Pak. 4 email nggak bisa login semua Pak. Itu udah beda cerita. Kalau nanti 4 email nggak bisa juga, ya datang dulu ke kampus berbicara kita ya. Biar malam dulu kita cerita kok bisa 4 email nggak bisa login satupun. Oke baik Pak. Izin bertanya, Oke, silakan Siti. Bu, seandainya kan lolos. Nah, sementara kan seandainya lah Siti daftar, Siti lolos. Sementara Siti kerja, itu terganggu nggak ya Bu? Seandainya kita lolos gitu. Terganggu nggak sama pekerjaan kita gitu? Gimana itu Pak Roy? Terganggu apa enggak? Atau ikut Pak Roy mengganggu si Siti juga? Tergantung perasaan si Siti sih. Kalau perasaan si Siti merasa terganggu ya mungkin ya jadi terganggu. Kalau program MBKM ini itu tadi ya kan, kalau maunya jam kerjanya Siti bisa disesuaikan dengan kegiatan ini, saya rasa tidak menjadi hal yang menjadi hal yang menjadi permasalahan ya. Kalau yang saya lihat sih di panduannya, program MBKM kampus mengajar ini orientasinya itu kerja kelompok. Seperti itu. Orientasinya kerja kelompok. Jadi yang namanya kerja kelompok itu kan Anda menjadi inspirator, Anda menjadi sebuah pemberi model-model teknik mengajar atau kreatif kepada guru atau mungkin kepada siswa pelaksanaan sekolah kan pagi hari. Nah, kalau umpamanya Siti kerjanya sore atau siang, saya rasa tidak jadi masalah. Seperti itu. Tinggal disesuaikan aja nanti Siti bagaimana waktunya Anda supaya tidak terganggu. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Roy. Sudah terjawab ya Siti ya? Iya Bu. Jadi pinter-pinter kamu lah mengatur waktumu antara pekerjaan sama nanti kegiatan kampus mengajar ini. Ada lagi pertanyaan dari yang tidak aktif kameranya ini, dari si Henok, dari Ricky, atau dari Dila, Mawar, ini banyak yang nggak aktif kameranya, atau dari si Isma. Ada lagi pertanyaan mengenai kampus mengajar ini? Bu, kalau saya tinggalnya di Galang, nanti saya ditempatkan di sekolah mana ya Bu? Enggak ada yang bertanya seperti itu. Nanti saya ditempatkan pula di Balige. Gitu kan, jauh kali Bu. Bu, tapi tadi udah jelas Pak Prikles ngomongnya diletakkan di domisili di mana letak mahasiswa itu berada. Oke, mantap. Berarti si Siti Bu Aminah Agustina ini susah Bu Agustina ini Siti. Sembarang kita buat. ya kayak mana lah kebanyakan memikirkan Pak Prikles jadi enggak fokus lagi apa yang disampaikan Pak Prikles kan. Nah, siapa tahu kan ada yang tadi kurang memperhatikan. Jadi sudah terjawab ya. Kalau nanti kalian lolos di kampus mengajar akan diletakkan di wilayah domisili kalian tinggal seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Sebelum kita akhiri. Bertanya Bu. Oke Dila, silakan Dila. Mengenai dokumen yang harus kita lengkapi tadi kan ada kayak surat rekomendasi dari perguruan tingginya,
kita langsung ngambil ke kampus atau gimana, Bu? Nah, kalau misalnya kalian ada waktu untuk datang ke kampus menjumpai prodinya, silakan datang ke kampus. Tetapi kalau memang terlalu banyak kegiatan kalian, boleh nanti dikirimkan oleh prodinya masing-masing, tergantung prodinya ya, ke WA kalian via chat ya. Soft copy-nya nanti akan dikirimkan. Baik, terima kasih, Bu. Oke, Dila. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibnu. Bu, izin bertanya, misalnya lolos kampus mengajar ini, biaya hidup selama menjalani kampus Merdeka ini ditanggung atau tidak, Bu? Nah, tadi udah disampaikan Pak Prikles juga ini ada biaya hidup gitu kan. 1.200.000 per bulan. Tapi Jangan ikut. hanya biaya hidup ya, biaya kematian enggak, biaya untuk apa enggak. Jadi tadi kan udah dibuat di situ total biayanya kan ada. Jadi selama kampus mengajar ini kan 1 semester, ya kan? Yang diberikan itu 1.200.000 per bulannya. Itulah diberikan itu ke mahasiswa langsung ke rekeningnya untuk biaya hidupnya gitu. Ya, itulah untuk Ibnu. Nanti lebih jelasnya tanya Pak Roy, Ibnu ya. Tanya Pak Roy untuk masalah biaya hidup. Nanti Ya, ditambah Pak Ibnu. Prikles biaya kenakalan. Jadi yang ditanggung hanya biaya hidup ya, biaya kenakalan nggak ditanggung ya. Oke, udah terjawab ya Ibnu ya. Kira-kira ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri kegiatan kita ini? Enggak ada, Bu. Bu, izin nanya, Bu. Oke, si Stanis masih ada pertanyaan. Silakan Stanis. Ini kan, Bu, aku kerja pagi, pulangnya sore. Apa terganggu itu, Bu? Apalagi pulang sore, Bu. Makanya pikir-pikir apakah kampus Merdeka ini diwajibkan kalian kemana, Bu? Soalnya awak kan kerja sambil kuliah, jadi biaya hidupnya itu untuk keperluan sehari-hari ditanggung sendiri, Bu. Nggak ada dari orang tua maupun saudara lagi ya kan? Ya, Stanis. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya adalah kamu ini kerja dari pagi sampai sore. Apakah ada kesempatan untuk mengikuti kampus mengajar dan kalau lolos itu gimana? Gitu maksudnya ya, Stanis Iya, ya. Bu. Nah, kembali lagi seperti pertanyaan siapa tadi ya, lupa saya, yang Siti ya. Ya pintar-pintar lah ngatur waktunya gitu. Masalahnya di Indonesia belum ada pula sekolah SD dan SMP yang kelas malam gitu kan. Kalau ada nanti mungkin Pak Roy lah yang buka itu. Atau bisa ditambahkan oleh Pak Roy, Pak. Gimana itu Pak solusinya, Pak? Halo Pak Roy. Atau Pak Prikles. Si Dita dari tadi ketawa-ketawa aja si Dita. Ya, untuk Stanis masalah itu Stanis sama seperti yang disampaikan tadi ya. Kalau bisa sesuaikan dengan kerjaan Anda lah. Menyesuaikan dengan kerjaanmu lah Stanis. Sama yang ditanyakan Ipanilus tadi ya. Kalau misalnya dari tempat kerjaanmu itu tidak memungkinkan ya nanti itu kita diskusikan lagi ya. Yang penting pertama kita daftarkan aja dulu. Silakan mendaftar, kalau lolos nanti tapi ada dia terkendala di masalah kerjaan, itu akan kita diskusikan bersama. Seperti itu ya, Tanis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi yang pertama daftar aja lah dulu, nanti untuk masalah yang ada terkendala di kerjaan, yang masalah tentang inilah, masalah tentang itu kan Pak, itu pas dengan UAS, kayak mana kami mau UAS ini, nanti itu kita diskusikan. Yang penting mendaftar dulu semua. Nah, jangan ada lagi bertanya, nanti Pak kalau ngajarnya mata kuliah komputer enggak atau dikasih enggak mata kuliah bahasa Inggris atau matematika, jangan kesana aja dulu pikirkan ya. Mau mata pelajaran apa nanti, mata pelajaran menggambar dikasih, mata pelajaran apa itu nanti kita bahas. Yang penting kita daftarkan aja dulu diri kita, nanti kalau sudah misalnya dikasih kesempatan lolos namun ada terkendala lainnya, itu kita bicarakan bersama dan kita diskusikan bagaimana kebijakannya yang kita buat. Seperti itu kira-kira ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau dari Dwiki Adrian, kalau misalnya lolos, bagaimana dengan pembayaran uang kuliah, Bu? Nah, kalau mengenai pembayaran uang kuliah ya tetap berjalan ya uang kuliahnya, sama seperti si Dita ya, Dita. Karena nanti itu kan dikonversi ke mata kuliah yang ada di kurikulum di masing-masing prodi kalian ya. Jadi tetap berjalan uang kuliahnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ditanggung. Kayaknya tadi ada Jadi yang kalau ini Gimana menambahkan, itu, Pak? jadi kalau lolosnya, ya kan, nah, misalnya si Siti ini lah lolos lah dia nanti kan gitu. Lolos dia misalnya di angkatan 4 ini, kemudian saat ini di Pelita Nusantara dia mendapatkan beasiswa misalnya kita bilanglah dia 50% kan gitu kan. 50% ditambah tadi kalau lolos berarti otomatis dapat biaya hidup, dapat biaya uang kuliah kan gitu. Berarti dari 50% tadi ditambah dengan yang diberikan dari kampus mengajar, ya itulah tambahnya nanti. Gitu. Jadi yang saat ini ya tentunya ada biaya uang kuliah lagi untuk membantu, ya itu intinya tadi. Itu dia. Oke, Dwiki, itulah kira-kira Oke. masalah untuk ini ya. Oke, sudah jelas ya Dwiki ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari kolom chat sudah habis, sudah selesai pertanyaannya. Yang lain, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup kegiatan sosialisasi kita? Sepertinya sudah ya. Tidak ada lagi yang bertanya. Oke lah, karena sudah jam 5:15, kita akhiri saja untuk kegiatan sosialisasi MBKM Kampus Mengajar Angkatan keempat di tahun 2022. Terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi, ada Bapak Frikles Senturi MKOM, ada Pak Revandri Siahaan MKOM, dan Bapak Dr. Hasanul Fahmi MKOM yang telah bergabung dalam acara kegiatan sosialisasi kita hari ini. Dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada adik-adik kami yang hadir juga pada sore hari ini. Terima kasih banyak, dan besar harapan kami kepada adik-adik kami agar mendaftar dalam acara kegiatan kampus mengajar ini. Mendaftar saja dulu seperti yang disampaikan Pak Frikles, mengenai hal-hal apa yang menjadi kendala ke depannya itu nanti kita diskusikan bersama. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore dan salam sehat. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Selamat sore. sore Bu. Terima kasih. Sore, Bu. Oke, selamat sore semua. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Pak.